teman-teman di channel M Sri Alam. Di kesempatan saat ini mudah-mudahan teman sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan dari suatu apapun juga, bertubuh sehat dan apa yang direncanakan bisa dapat dicapai ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan di kesempatan ini saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pada waktu saya membuat sumber bor ya, untuk pengeboran kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi mungkin saya tidak bisa menyempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi saya berpikir untuk memberi contoh ya kepada teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nantinya bisa dipahami seperti apa ya. Ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, nah bos, gimana itu pompa air yang kecil itu bisa mengangkat air dalam kedalaman 50 meter. Oke. Sekarang kita adakan teori dulu ya teman. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa memahami gambarannya ya. Seperti ini saya akan membuat gambaran seperti ini ya teman. Dan ini adalah teman ya, dasar tanah ada bagian atas ya. Jadi di sini adalah airnya ini ya, dan lempengan tanah yang berlumpur atau yang berpasir. Jadi teman-teman gambarnya seperti ini. Sifat air itu ya teman, bukan tertentunya panjang pipa itu dengan kemarin itu panjang kedalaman 50 meter ya. Jadi ada pertanyaan dari teman seperti itu, dan untuk menjawabnya saya akan berikan gambarannya. Sifat air itu seperti ini. Ini adalah pipa yang kita tanam ya teman-teman. Pipa yang kita tanam dalam kedalaman 50 meter ke bawah ya teman. Seperti ini ya. Ini pipa ya, pipa, dan ini adalah dasar kedalaman 50 meter 50 dan ya, seperti itu ya teman ya. Bisa dilihat ya. Jadi teman-teman, saya akan memberikan contoh ya. Sebetulnya pipa ini yang kita tanam sebagai casingnya ya teman. Di sini pipanya kan ada potong-potong kecil itu ya. Jadi airnya masuk dari arah sini ya teman, arah sini dari titik ini. Jadi kita menanamnya 50 meter dalam kedalaman 75 meter pipa casing ya. Nah teman, seperti ini ya teman ya, bisa dilihat ya. Nah jadi teman-teman, yang menentukan kedalaman ini sebetulnya tidak jadi patokan ya secara teori saya ya. Jadi buat teman-teman atau master, saya mohon maaf kalau misalnya ini salah ya. Nah, jadi sifat air itu teman, kita mempunyai contoh seperti ini. Air itu akan mencari dataran ya, dataran yang seimbang seperti ini teman. Bisa dilihat ya, dataran yang seimbang, meskipun ke bawahnya itu adalah 75 meter atau 50 meter ya teman. Jadi air itu mempunyai keseimbangan seperti ini. Nah teman, jadi air yang di sini tanpa kita menggunakan mesin untuk menaikkan air, airnya akan setinggi ini ya teman ya. Nah jadi nantinya mesinnya di sini ya. Jadi kenapa kita harus memperdalam ya, karena kita akan mengambil mata air yang bagian di bawah ya. Jadi otomatis pipa yang kita benam itu airnya akan naik seperti ini ya teman, bisa dipahami ya. Contohnya seperti ini teman ya, ini sebagai contoh aja ini teman. Ya seperti ini. Jadi kedalaman pipa yang kita tanam itu dalamnya seperti ini nah teman ya, seperti itu ya, akan mengimbangi datarannya ya.
Kalau misalnya di tempat teman itu bukit ya, berkemungkinan airnya dalam ya teman. Kalau di tempat saya ini 2 meter penggalian tanah sudah menemukan air. Jadi kalau kita membenamkan pipa itu teman ya, pipa itu sebetulnya tidak terlalu panjang, tidak masalah ya. Nah, jadi untuk antisipasi saja kalau seandainya airnya mesinnya terlalu kuat untuk menghisap airnya ya, jadi kita buat 50 meter yang kemarin. Jadi kalau teman bisa memahami secara teorinya dulu ya, ya begini teman, kita memasukkan ini, taruhlah dasar tanahnya ya, di air itu akan ke dalamnya seperti ini ya, 50 meter. Jadi kalau kita masukkan pipa itu hasilnya akan mengimbangi air yang ada di datarannya ya teman ya, seperti ini teman, bisa lihat ya, seperti ini ya, kami mengimbangi kedalaman airnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman ragu ya, kita lakukan menggunakan pompa kecil bisa menaikkan air itu, bisa teman. Itu kedalaman airnya itu cukup 2 meter ke bawah itu sudah naik ya teman, tanpa menggunakan pompa air. Jadi kita tanpa menggunakan mesin pun airnya sudah naik ya dalam dataran seimbang ini ya, contohnya ini ya. Nanti teman-teman akan boleh coba praktekkan ya. Misalnya teman-teman akan menggali sumur itu sedalam ini, contoh ya, sedalam ini ya. Tapi kalau airnya mengimbangi nanti datarannya segaris ini ya teman ya, seperti ini airnya di garis hitam ini ya. Jadi teman-teman boleh membuat pipanya kedalaman seperti ini. Misalnya contoh dalam kedalaman 30, teman-teman bisa membuat pipa hisapnya itu 10 meter saja ya. Tapi kalau untuk daerah perbukitan mungkin saya belum coba ya mesin yang seperti yang saya pakai kemarin itu kedalaman 50 meter ya. Nah, jadi itulah teman ya secara teorinya. Kenapa kita menggunakan mesin itu bisa menaikkan air. Jadi teman, dalam jangka 2 meter itu sebetulnya air sudah ada ya, meskipun penggalian kita mencapai 70 meter ke bawah ya. Jadi sifat air itu seperti ini teman, sudah saya gambarkan tadi kan, dia akan mengimbangi ya datarannya. Jadi 2 meter pun itu air yang di bawah itu sudah naik ke atas tuh teman, tanpa menggunakan mesin. Jadi sebetulnya teman atau sahabat Sri Alam ya, kita gunakan mesin itu panjang pipanya 10 meter pun bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kalau bagi teman-teman yang mencoba ya, mencoba. Nanti teman bisa memasukkan pipa ke dalam sumur ya, ke dalam sumur. Nanti teman-teman akan tahu berapa nanti air yang naik di pipa ini, pasti mengimbangi air yang ada di dalam sumur ya kan. Jadi kalau misalnya kedalaman sumur teman itu ada 5 meter, dari dataran atas ini dasar tanahnya ada airnya 2 meter ya, nanti air yang teman masukkan pipa tadi akan mengimbangi air yang ada dalam sumur ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau tidak harus fokus pada panjang yang ke bawah ini. Jadi tanpa mesin pun pipa yang kita masukkan itu sudah masuk air ya ke dalam. Jadi yang tinggal cuma 2 meter ke atas ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan begitu ya untuk menjawab pertanyaan teman. Kita menggunakan mesin kecil pun bisa, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita saja ya. Kalau misalnya kedalaman airnya itu menggunakan mesin yang besar ya, untuk jet pump itu ya, jadi tentunya mata airnya itu harus besar pula ya.
casingnya itu. Nah jadi teman, air yang di bawah ini akan mengisi air di dalam pipa hisapnya gitu. Jadi berapa kedalamannya, nah itu tergantung daerah lokasi masing-masing ya teman. Ada kedalaman di dataran air itu 1 meter ke bawah sudah ada air ya, ada yang 2 meter ke bawah sudah ada air. Jadi kalau teman pasang pipa hisapnya pun sampai 5 meter, 10 meter, 30 meter ya, 30 meter itu sudah diisi air itu teman, tanpa menggunakan mesin saat kita memasukkan pipa itu ya. Nah seperti itu ya, kan bisa dipahami. Jadi itulah jawaban dari saya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bisa mempraktekannya ya. Jadi tidak kita fokuskan untuk selalu mesin besar, mesin kecil pun bisa menaikkan air ke kedalaman 50 meter. Kenapa? Sifat air itu selalu mengimbangi datarannya ya teman. Jadi tidak perlu kita menggunakan mesin yang besar ya. Ya, tidak perlu menggunakan mesin yang besar kalau seandainya itu pemakaian untuk di rumah tangga saja ya. Tapi kalau buat pabrik, nah itu lain pula teman-teman, itu harus menggunakan pipa yang besar dan mesin yang besar ya untuk menaikkan airnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya sampai di sini menjelaskannya. Nanti kalau teman bingung ya dengan penjelasan saya atau jawaban saya, nanti teman-teman bisa praktekkan langsung. Coba teman masukkan pipa ini, contohnya seperti ini, taruhlah ini sumur ya teman, sumur, dan teman masukkan pipanya ke dalam ya. Pasti pipa yang dimasukkan itu mengimbangi air yang ada di dalam sumur itu kedalamannya. Jadi tidak terfokus pada kedalaman ini ya teman, ujungnya ini. Misalnya taruhlah ini 10 meter dan kita masukkan ke bawah sini, pasti air itu akan mengimbangi ya. Jadi yang perlu kita naikkan lagi ya, tergantung daerah masing-masing ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya teman dengan penjelasan saya ini. Nanti videonya akan saya lanjutkan kembali dengan tutorial yang berikutnya mungkin di lain waktu ya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.